Kalau dilihat sedekat ini, ternyata Ratna cantik banget ya. Ibu tuh pengen sekali punya mantu. Ibu ingin kamu menjadi menantu ibu secepatnya. Ibu ingin kamu menikah sama Reno. Ibu ingin secepatnya Ratna menjadi menantu ibu. Tapi nggak sama Raka. Ibu maunya Ratna menikah dengan kamu. Ibu dan Ratna yang membuat aku jadi kayak gini. Kalian berdua yang jahat, bukan aku. Oh ya ini apa? Kangkung sama cabai rawit, jangan lupa loh. Ya Bu, misi ya Bu. Ya. Ayo sarapan dulu. Sarapan itu juga penting. Aku harus berangkat dulu, Bu. Aku ada meeting, Bu. Pagi ini, nanti telat. Reno, semenjak ayahmu meninggal, kamu tuh memang tulang punggung keluarga. Tapi kamu juga nggak boleh mengabaikan kesehatan kamu hanya mikirin pekerjaan terus-terusan. Kamu nggak bisa loh gitu-gitu terus. Sebaiknya kamu mikirin untuk berumah tangga. Bu, aku belum mikirin sejauh itu. Aku pengen kerja lebih keras lagi dan bisa lebih sukses. Lebih dari ini. Udah ya, Bu, aku berangkat dulu ya. Itu minumnya dihabisin dulu. Nanti aku lanjutin di kantor. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya perhatian ibu terlalu berlebihan ke Mas Reno. Kalau dilihat sedekat ini, ternyata Ratna cantik banget ya. Sorry, maaf. Nggak sengaja. Nggak apa-apa mas, aku juga salah kok tadi aku nggak lihat jalan. Ratna. Mas Raka, Aku berangkat dulu ya. Ya, pagi-pagi udah di sini aja. Pasti kangen ya. mas, apa sih? Males deh, aku GR banget deh kamu. Orang aku kesini nih, ini gara-gara ulah kamu, handphone kamu ketinggalan. Pantesan, dari semalam aku cari-cari nggak ketemu. Hati-hati, Mas. Nih, aku bingung ini, kenapa sih kamu tuh teledor banget jadi orang? Efek umur ya, udah tua. Kok gitu sih ngomongnya? Makasih ya. Anyway, kita jalan yuk. Tapi aku harus mandi dulu. Mas, kamu ngajakin aku pergi, tapi kamu sendiri belum siap gitu. Aku kan bentar mandi kayak kamu 2 jam. Ayo udahlah, aku tunggu di sini aja. Oh di sini sih udah dalam. Ayo. Nanti makin lama, Mas. Bentar aja. Ada Ratna. Ibu, Bu, maaf ya, Ratna pagi-pagi udah datang ke rumah. Ini soalnya Ratna tuh sekalian mau nganterin handphonenya Mas Raka yang ketinggalan di mobil. Lah, Rakanya mana? Mas Raka lagi mandi. Ben. Biasanya dia tuh kalau mandi siang, beda sama kakaknya. Bangun tidur langsung mandi. Oh, ya tadi aku juga ketemu sih sama Mas Reno. Tapi kayaknya Mas Reno lagi buru-buru banget ya, Bu. Begitu Reno, berangkat pagi, pulang malam. Yang diurusin kerjaannya mulu. Padahal ibu tuh ingin loh, dia itu menikah. Umurnya udah matang untuk mencari istri. Tapi ya gitulah, dia susah banget kalau diajakin ngobrol soal istri. Mungkin Mas Reno belum ketemu sama perempuan yang pas kali, Bu, di hatinya. Semenjak ayahnya meninggal, dia itu merasa bertanggung jawab terhadap keluarga. Dia harus bisa gantiin ayahnya. Kamu punya banyak teman perempuan kan? Punya, Bu. Emangnya kenapa, Bu? Kamu bisa nggak bantuin ibu cari jodoh yang cocok buat Reno? Ibu yakin loh, kamu pasti bisa nyariin perempuan yang cocok sama Reno. Bisa sih, nanti coba ya Ratna kenalin sama teman-teman Ratna. Ya siapa tahu ada yang cocok buat Mas Reno. Mudah-mudahan ya ketemu jodoh yang baik. Amin. Mas, udah siap? Ya, aku sama Ratna pergi dulu ya. Kita pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati ya. Ya. Ratna itu cantik. Coba kalau dia pacaran sama Reno, pasti udah aku suruh nikah. Jadi ibu nyuruh kamu untuk nyariin jodoh Mas Reno? Nah, maafin aku ya. Aku belum bisa nikahin kamu dalam waktu dekat ini. Mas, apa sih? Kok jadi ngomongin kita? Ya nggak apa-apa. Kamu kan tahu sendiri, aku belum punya pekerjaan. Jadi aku harus punya pekerjaan tetap. Karena aku nggak mau membebankan lagi Mas Reno. Dan aku juga pengen kita nikah setelah aku punya rumah sendiri. Kamu gak keberatan kan? Enggak, aku sama sekali gak keberatan, Mas. Malahan aku bangga banget sama kamu. Kasih ya, karena kamu udah mau berjuang untuk wujudin mimpi kamu supaya kamu bisa punya rumah sendiri. Kasih ya, Mas. Ini Bella, ini Sofia, ini yang ini namanya nih Cindy nih Mas. Yang ini nih Mas, dia udah S2 loh Mas. S2. Ada yang kamu suka gak kira-kira? Gak ada. Gak ada. Mas Reno. Ratna?
Mas, ini kenalin nih mas. Ini temen aku namanya Natasha, yang ini Lydia. Natasha. Reno. Halo Lydia. Reno. Mas, Natasha ini udah S2 loh mas. Nah kalau Lydia itu lagi kelas buat jadi dokter. Ntar ya aku angkat dulu. Mas, aku tuh bingung banget loh sama kamu. Perasaan aku tuh udah ngenalin perempuan ke kamu tuh yang cantik, yang baik, yang berlatar belakang bagus, dari keluarga yang baik-baik juga. Masa gak ada sih mas yang cocok untuk kamu? Dan bahkan aku udah ngasih foto semua teman-teman aku loh mas ke kamu. Maksudnya supaya kamu bisa pilih langsung. Tapi kamu diem aja. Jadi sebenarnya kamu tuh nyari perempuan yang seperti apa sih mas? Aku serius. Aku maunya nyari calon istri yang kayak kamu. Gimana? Sukses jadi macam belakangnya? Sukses apaan mas? Jujur ya mas, aku bingung banget loh sama selera kakak kamu itu. Nyari perempuannya tuh yang kayak gimana aku gak ngerti sama sekali mas. Jadi mak comblang tuh yang sabar. Mas Raka, aku kurang sabar apa coba? Menurut kamu nih, udah banyak banget teman-teman cewek aku yang aku kenalin ke Mas Reno. Tapi anehnya nggak ada satupun yang cocok buat Mas Reno. Bingung banget aku. Sebenarnya Mas Reno tuh nyarinya sosok perempuan yang kayak gimana juga aku nggak ngerti. Ya, sekarang aku paham sih mas, kenapa ibu tuh minta bantuan aku untuk nyariin jodoh buat Mas Reno. Ya abis Mas Reno membingungkan sih mas. Ya mungkin itu kali ya yang bikin ibu jadi capek. Mungkin. Loh, mas, ini ibu nelpon aku mas. Kok tumben ya? Ada apa ya mas? Ya angkat aja, siapa tahu ada yang penting. Halo, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Nah, nanti malam bisa temenin ibu makan malam kan? Sekalian ibu ingin bicara empat mata sama kamu. Oh, boleh sih bu, boleh. Tapi mau ngobrol tentang apa ya bu? Gak enak kalau dibicarakan di telepon. Nanti malam aja sekalian. Iya bu. Ya udah, ibu tunggu jam 7 ya. Iya bu, iya. Nanti ibu Sherlock. Siap, nanti Ratna ke situ ya bu. Ibu mau ngomong apa ya sama kamu? Tahu. Juga bingung. Kok tiba-tiba ibu mau ngomong sama aku ya? Nah, semenjak kamu pacaran sama Raka, ibu itu udah anggap kamu seperti anak sendiri. Bahkan waktu kamu bayi, ibu kan juga ikut merawatnya. Sampai tantemu, adik dari ibumu, datang untuk menjemput kamu. Iya bu, tante juga sempat cerita sih. Makanya sekarang aku itu selalu nganggap ibu seperti ibu kandung aku sendiri. Karena ibu selalu baik selama ini sama Ratna. Nah, kamu tahu nggak? Ibu tuh pengen sekali punya mantu. Ya, Ratna tahu kok bu. Ibu ingin kamu menjadi menantu ibu secepatnya. Ibu ingin kamu menikah sama Reno. Gimana? Kamu nggak keberatan kan memenuhi permintaan ibu? Kamu mau kan? Ibu mohon Sama Mas Reno bu. iya, kamu menikah sama Reno. Bu, tapi kan Ratna sama Mas Raka kan pacaran bu. Nggak usah bahas soal Raka. Untuk urusan Raka, biar menjadi urusan ibu. Gimana? Kamu mau kan? Bu, Ratna belum bisa jawab sekarang bu. Boleh nggak bu kasih Ratna waktu untuk berpikir? Ibu ngerti, tapi tolong kamu benar-benar pertimbangkan permintaan ibu. Bu, ibu dari mana? Habis ketemuan sama Ratna. Tumben ada urusan apa sama Ratna? Ibu ingin secepatnya Ratna menjadi menantu ibu. Tapi nggak sama Raka. Ibu maunya Ratna menikah dengan kamu. Sama aku? Iya, dan Ratna janji besok akan ngabarin. Kalau dia setuju, ibu mau kalian berdua itu secepatnya menikah. Jadi sebenarnya kamu nyari calon istri yang seperti apa mas? Aku maunya nyari calon istri yang kayak kamu. Ibu meminta Ratna menikah dengan Mas Reno. Maksudnya apa coba? Ada saatnya namun hati Mas Raka, aku gak mungkin nyakitin Mas Raka. Aku sayang banget sama Mas Raka. Tapi aku juga gak mungkin nolak permintaan ibu. Ibu udah baik banget sama aku selama ini. Ibu ingin kamu menjadi menantu ibu secepatnya. Ibu ingin kamu menikah sama Reno. Maunya nyari calon istri yang kayak kamu.
Apa jangan-jangan Mas Reno udah suka sama aku dari lama ya? Bu, Ibu ketemuan sama Ratna ngomongin masalah apa? Ibu mau Ratna menikah sama kakakmu. Dan ibu lihat kakakmu kayaknya suka sama dia. Bu gampang banget ya minta Ratna untuk nikah dengan Mas Reno. Ratna itu pacar aku, Bu. Bu gak pernah mikirin perasaan aku. 5 tahun aku pacaran dengan Ratna, Bu. Dan sekarang dengan mudahnya Ibu minta dia untuk nikah dengan Mas Reno. Kamu jangan egois, lah. Kamu itu harusnya kasihan sama kakak. Sejak ayahmu meninggal, semua kehidupan kita dia yang nanggung. Bahkan kuliah kamu, dia yang biayain sampai kamu selesai. Masa sih kamu nggak mau berkorban sedikit saja untuk kakakmu? Ibu nggak mau kamu kecewain ibu. Ibu itu kasihan sama Reno. Sejak ayahnya meninggal, dia yang menanggung hidup kami. Bahkan kebutuhan Raka dia juga yang nanggung. Apa salah kalau ibu ingin melihat Reno bahagia? Cuma kamu yang bisa bahagiain Reno. Ibu mohon. Nah, ibu udah tua. Ibu hanya ingin melihat Reno bahagia. Apapun yang kamu minta, ibu akan penuhi asal kamu mau menikah sama Reno. Ratna bersedia untuk jadi istrinya Mas Reno. Tapi Mas Raka harus setuju atas pernikahan ini, Bu. Ratna nggak mau ngecewain Mas Raka. Masalah Raka, kamu nggak usah khawatir. Raka akan setuju dengan keputusan ibu. Apa jadi seperti ini? Apa aku harus dikalahkan kakakku sendiri? Aku udah usaha cari pekerjaan biar bisa nikahin Ratna, tapi selalu gagal ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, nak. Cuma kamu yang bisa menyemangatiku. Tapi aku nggak bisa nolak permintaan ibu. Ibu sayang sama Mas Reno. Dan Mas Reno udah berjasa banget buat hidup aku sampai aku kuliah. Mas, dengerin penjelasan aku dulu dong, Mas. Mas Raka, aku gak mungkin nolak permintaan ibu kamu, Mas. Mas, jangan kayak gini aku dong, Mas. Udah. Mas, jangan kayak gini dong, Mas. Ya, Raka itu kalau marah itu nggak lama, sebentar juga hilang. Mendingan sekarang kamu pulang. Ibu ingin kamu segera menikah sama Reno. Kamu jangan egois, Raka. Harusnya kamu tuh kasihan sama kakakmu. Sejak ayahmu meninggal, semua kehidupan kita dia yang nanggung. Bahkan kuliah kamu, dia yang biayain sampai kamu selesai. Apa harus balik sih? Masih seru lagi. Kamu tidak kebanyakan minum. Tuh, Raka. Udah. Aman ya? Tenang, gue bisa. Kunci mobil. Gimana nih? Balik. Dari mana kamu? Barusan aku mau nyariin kamu. Gak usah, sok peduli loh. Raka! Selamat siang, bosku. Wah, mentang-mentang jadi orang penting. Lu lupa sama sahabat lu yang namanya Reno? Kebaliklah. Kan sekarang yang jadi orang penting tuh lu. Mas. Aku merestui hubunganmu dengan Ratna. Kamu beneran ikhlas? Setelah aku pikir-pikir, mungkin ini takdir untuk Mas berjodoh dengan Ratna. Dan aku gak bisa memaksakan takdir untuk aku harus berjodoh dengan Ratna. Makasih ya, Raka. Sama-sama, Mas. Tolong jaga Ratna dengan baik. Gimana juga ya? Bu, Mas Reno kemana ya, Bu? Kok belum datang juga? Sebentar lagi pasti datang ya sayang. Kamu sabar aja. Bu, Nggak diangkat ya? udah diangkat belum sama Mas Reno teleponnya, Bu? Iya, ini ibu lagi telepon tapi nggak diangkat. Ayo Reno, angkat dong Reno. Bisa kami bicara dengan Ibu Susi? Saya Susi, Pak. Ada apa? Kedatangan kami ke sini ingin memberitahukan bahwa saudara Reno dan juga Raka mengalami kecelakaan. Dokter, bagaimana kondisi anak-anak saya? Mereka baik-baik aja kan? Anak ibu yang bernama Raka mengalami luka serius dan harus menjalani operasi. Terus Reno gimana, Dok? Reno meninggal dunia. Dokter salah. Itu salah, Dok. Dokter salah. Reno meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Ibu yang sabar dan ikhlas. Saya permisi. Mungkin, Bu. Ini kan hari pernikahannya. Dia sebentar lagi mau jadi suamimu, lah. Ren, kenapa kamu pergi di hari bahagiamu, Ren? Seharusnya kamu sudah menjadi suami Ratna. Maafin Ibu, Ren. Maafin Ibu. Maafin Ibu, Ren.
Sudah seminggu sejak kematian kakakmu. Kamu tidak pernah cerita bagaimana kecelakaan itu terjadi. Saat itu, Mas Reno bawa mobil ngebut. Tapi tiba-tiba, dia nggak bisa mengendalikan mobilnya. Lalu mobil itu menabrak pohon, Bu. Dan setelah itu aku nggak tahu, Bu. Tahu-tahu aku ada di rumah sakit, Bu. Memang berat ibu kehilangan Reno, tapi ini sudah takdir. Dan ibu harus ikhlas. Sekarang, persiapkan diri kamu untuk menggantikan Reno sebagai direktur perusahaan. Udah lama nunggu Tante? Belum kok, Tan. Ada apa ngajakin ketemuan? Ada sesuatu yang nggak wajar kan dalam kasus yang menewaskan Reno. Apanya yang nggak wajar? Sejak aku tahu kalau Raka tiba-tiba menyetujui pernikahan Reno dan Ratna, aku ngeliat belagat aneh dari Raka. Maksudmu, Raka terlibat dalam kematian Reno? Aku belum bisa mastiin sih, Tan. Tapi ini masih dugaan sementara. Nah, setelah kematian Mas Reno, kamu mau kan balikan sama aku? Nah, Aku belum bisa jawab, Mas. aku nggak minta jawaban apa-apa kok. Simpel aja, tinggal jawab iya atau enggak. Mas, aku minta tolong sama kamu ngertiin juga posisi aku, Mas. Aku ini masih shock loh, Mas, atas kematian Mas Reno. Kasih aku waktu untuk nenangin diri, Mas. Kita pacaran udah lama, 5 tahun, Nak. Dan kamu bilang butuh waktu untuk mikir balikan sama aku. Aku nggak nyangka, ternyata kamu pakai hati ke Mas Reno ya. Mas, udah deh, Mas. Kok kamu jadi ngedesak aku dan neken aku kayak gini sih, Mas? Kamu ngertiin posisi aku nggak, Mas? Semua tuh terjadi begitu cepat, Mas. Sampai aku nggak bisa mikir apa-apa. Kasih aku waktu dong, Mas, buat nata hati aku dan pikiran aku. Raka, kamu habis dari mana lagi? Habis dari luar, sumpek di rumah. Ibu heran sama kamu. Sekarang kamu berubah. Kamu seperti bukan Raka yang ibu kenal selama ini. Perasaan ibu aja kali, Bu. Raka, kamu belum selesai bicara. Jangan-jangan kamu berubah hanya untuk menutupi kesalahan kamu karena penyebab Reno meninggal itu kamu. Ibu nuduh aku. Harusnya ibu sadar. Semua ini terjadi karena kesalahan ibu sendiri. Ibu terlalu egois memaksakan keinginan ibu. Mas Arif kan ya? Syukurlah kalau kamu masih ingat saya, Ratna. Iya, jelas dong, Mas, masih ingat. Kan waktu itu di acara perusahaannya Mas Reno, Mas Raka ngenalin aku sama Mas Arif. Iya benar. Oh ya, saya kesini itu ada hubungannya sama Reno. Kita ngobrol di dalam aja yuk, biar lebih enak, Mas. Nggak usah. Saya nggak lama kok. Saya mau menyampaikan kalau saya menemukan adanya indikasi keterlibatan Raka dalam kecelakaannya Reno. Nafsu dunia. Cantik. Udah lama nunggu ya? Iya, masuk yuk. Yuk. Aku harus terus mengawasi gerak-geriknya. Aku harus tahu aktivitas dan rutinitasnya. Aku nggak boleh lengah. Video ini akan menjadi bukti bagaimana kelakuan Raka yang sebenarnya. Aku nggak nyangka adiknya Reno punya kebiasaan buruk seperti ini. Aku jadi makin curiga sama dia. Ya Allah. Mas Raka. Mas Raka ngapain nyawer uang kayak begini ke mereka? Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Kenapa kamu bisa seberubah ini, Mas? Aku gak bisa biarin. Aku harus hubungin Mas Raka. Apa Mas Raka gak angkat teleponnya sih? Angkat dong, Mas, teleponnya angkat. Lanjut sih. Lo saat dulu. Nggak lanjut sih, kenapa? Malam Tante, tadi Raka kebanyakan minum, jadi saya antar pulang. Kita pamit ya Tante.
Ibu sudah tahu semua kelakuan kamu. Bu tahu dari mana sih, Bu? Jangan nuduh sembarangan kalau nggak ada bukti. Ini buktinya. Ini emang aku. Tapi Ibu dapat video dari siapa? Siapa yang ngerekam, Bu? Mas, aku juga udah lihat Mas videonya. Nggak penting Mas, siapa yang rekam videonya. Tapi sekarang, kamu sama sekali nggak bisa ngelak Mas. Siapa yang nyelak? Siapa yang nyelak? Aku ngaku kok. Kalau di video itu emang aku. Nah, terus? Kamu mau apa? Kamu boleh Mas marah. Kamu boleh Mas kecewa. Kamu boleh Mas sedih. Tapi asal kamu tahu Mas, aku pun merasakan hal yang sama Mas sama kayak kamu. Tolong dong Mas. Lalu kamu hancurin hidup kamu dengan cara seperti ini Mas. Dengar kata Ratna. Apa-apaan kamu? Kamu mau jadi apa? Ibu dan Ratna yang membuat aku jadi kayak gini. Kalian berdua yang jahat. Iya, saya paham. Ya, saya minta kalian tolong tenang. Gaji kalian itu pasti akan saya kasih. Cuman sekarang masalahnya, Pak Raka itu belum memberikan tanda tangan tentang pembayaran untuk gaji. Gimana gajinya nggak telat, Pak? Orang dipakai poya-poya sama bos baru, iya kan? Iya tuh bener tuh. Iya. Pak, siapa nama kamu? Bagus, Pak. Ikut ke ruangan saya. Baik, Pak. Gak usah duduk. Sekarang juga kamu keluar dari kantor saya. Maksudnya, Pak? Kamu saya pecat. Nggak butuh orang kayak kamu kerja di sini. Kenapa saya dipecat, Pak? Kalau saya ada salah bicara, saya minta maaf, Pak. Tenang, saya maafin kamu. Tapi sekarang juga, angkat kaki dari sini. Pak, tolong, Pak. Jangan pecat saya, Pak. Keluar! Jadi begini cara Raka memimpin perusahaan milik kakaknya. Kasihan Reno. Dia bangun perusahaan ini cuma untuk dihancurkan oleh adiknya sendiri. Aku harus segera bertemu Susi dan melaporkan kelakuan Raka. Belakangan ini saya mengikuti gerak-geriknya Raka, Bu. Dan barusan pun saya dari kantornya. Dugaan saya semakin kuat bahwa Raka ada di balik kejadian yang menewaskan Reno. Tapi saya nggak yakin, Rif. Saya masih mengumpulkan bukti semua yang ada, Bu. Reno sahabat saya. Kuat tenaga saya akan mengungkap kebenaran demi keadilan. Saya juga tahu ini berat untuk Ibu. Dan kita semua tidak berharap bahwa kejadian yang menewaskan Reno, dalangnya adalah adiknya sendiri. Reno dan Raka dua-duanya adalah anak Ibu. Tapi demi kebenaran dan keadilan, kalau memang Raka bersalah, Ibu ingin Raka tetap dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, yang setimpal dengan perbuatannya. Iya, Bu. Dan saya juga tadi dari kantor. Saya melihat dan mendengar kericuan yang terjadi. Para pegawai menuntut gaji yang belum dibayar selama seminggu. Terlaluan sekali, Raka. Saya harus telepon Ringo bagian keuangan. Halo, Ringo. Iya, halo Bu. Ibu dengar pada karyawan menuntut gaji. Apa benar? Iya, itu betul Bu. Kok bisa gitu? Sebelumnya saya minta maaf. Tadinya bos Raka ini sering kali minta supaya uang ini ditransfer kepada rekening pribadinya. Kamu kasih tanpa persetujuan saya. Bu, sekali lagi saya minta maaf. Bos Raka pesan supaya jangan pernah diceritakan hal ini kepada Ibu. Nah, kedatangan Ibu kemari, Ibu mau minta tolong sama kamu. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Melakukan apa, Bu? Kembalikan Raka seperti dulu. Raka sudah tersesat terlalu jauh. Kalau kita nggak rem, dia akan makin banyak melakukan kesalahan. Ibu mohon sama kamu. Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Ratna udah terlanjur sakit hati, Bu, sama Mas Raka. Jujur Ratna sangat kecewa, Bu, dengan sikap Mas Raka sekarang. Mas Raka udah terlalu berubah, Bu. Ibu mohon sama kamu, kalau memang nantinya Raka terlibat dalam kecelakaan dan mengakibatkan kakaknya meninggal, Ibu ikhlas Raka di penjara. Tapi Ibu mohon sama kamu, kembalikan sifat Raka seperti dulu lagi. Kamu mau kan? Iya, Bu. Mas, Mau apa kamu kemari? kita makan siang yuk, Mas. Tapi maaf, aku udah kenyang. Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu kenyang, gimana kalau kamu temenin aku makan siang aja, Mas? Kamu mau kan? Lapar banget, Mas. Terserah kamu deh, kamu pilih restorannya mau di mana. Mau ya, Mas? Kamu mau kan temenin aku? Kamu gak dengar ya? Dia bilang udah kenyang. Dia juga aku udah janji sama orang. Sorry aku sibuk. Mas, aku udah maafin kamu, Mas. Kamu gak salah dengar. Maaf. Pokoknya aku salah apa sama kamu? Mas,
Aku udah maafin segala kesalahan dan juga sikap buruk kamu yang ngebuat kamu berubah jadi kayak gini. Ayo dong Mas, aku cuma pengen ngebangun komunikasi yang bagus aja sama kamu. Dan aku pengen kita bisa balik kayak dulu lagi, Mas. Udah basi tau gak? Udah lah, kita tuh gak mungkin bisa kayak dulu lagi. Dan lagian juga aku udah punya kehidupan sendiri sekarang. Mas tunggu dulu dong Mas, aku mohon Mas. Aku tuh mau ngomong dulu sama kamu, kenapa sih kamu buru-buru pergi kayak gini? Mas tolong dong Mas Raka dengerin aku dulu. Kenapa sih Mas, kamu berubah banget? Kamu gak kasihan sama ibu kamu? Gak mikirin ibu kamu Mas? Kamu dan ibu sama aja. Kalian berdua kan setuju dengan pernikahan itu? Karena semua udah terlambat. Nah aku udah terlanjur sakit hati dan kita gak mungkin balik lagi. Kalau kamu mau benci aku gak apa-apa Mas. Gak apa-apa aku terima. Tapi kamu gak bisa benci sama ibu kandung kamu sendiri. Aku gak benci ibu. Aku cuma kecewa. Itu aja. Jadi tolong kamu ngerti. Dan tolong biarkan aku pergi. Mas Raka. Nafsu dunia menjeratku. Tadi tuh motor ngikutin gua terus. Siapa sih? Penasaran gue jadinya. Jadi lo ngapain ikutin gua? Gue sengaja ikutin lo terus. Pantau lo dari kantor, dari setiap tempat-tempat yang lo kunjungi. Kata lo ngerekam gua di sana. Gua tahu lo sahabat Raka gua. Tapi Mas Reno udah meninggal. Raka, gua minta lo akui kesalahan. Reno meninggal itu karena ulah lo. Nah, tenang Raka. Gua gak terima ya tuduhan lo. Tolong cabut tuduhan lo itu sebelum gua tambah marah. Terserah lo mau tambah marah, mau apa. Tapi yang pasti gua udah kumpulin semua bukti-bukti yang gak akan bisa lo bantah. Sampai ketemu di persidangan. Lo gak takut? Teman-teman lo polisi bisa ngancam-ngancam gua. Bu, dari hasil penyelidikan yang saya lakukan dan dibantah oleh rekan-rekan dari kepolisian, ada dugaan kuat Raka sengaja membawa mobil dengan keadaan cepat dengan maksud supaya Reno celaka. Dari bekas ban di jalan, terindikasi mobil tiba-tiba digas dengan kecepatan tinggi. Jadi Raka yang sebenarnya mbak mobil itu sendiri. Anak ibu Raka yang sudah terlibat dalam kasus kecelakaan yang bisa menewaskan kakaknya. Betul, Bu. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, Bu. Kalau itu benar, Raka yang telah membunuh masnya. Ibu benar-benar nggak nyangka sama sekali. Assalamualaikum. Raka. Apaan sih, Bu? Pasti gara-gara fitnah murahan ini kan, Bu? Seneng ya ngeliat keluarga orang yang berantakan? Bener nggak sih Reno itu meninggal karena kecelakaan? Oh lu gua, sama tau temen gua berani nggak hajar lu ya? Kak, lu tuh setengah sadar, lu lagi mabuk. Saya juga menemukan bukti. Saya sudah bertanya kepada beberapa saksi yang ada di lapangan. Ternyata memang benar, adanya dugaan kesengajaan sehingga membuat mobil yang kalian tumpangi itu celaka. Saya akan bawa kasus ini ke pengadilan kalau kamu tidak segera menyerahkan diri. Apa yang dikatakan Mas Arif itu memang benar adanya, Bu. Aku mengaku, Bu. Aku yang sengaja membuat kecelakaan dan membuat Mas Reno sampai meninggal dunia. Maafkan aku. Kamu tahu kan, kakakmu yang biayai hidupmu, kakakmu yang biayai kuliahmu. Kamu tega menghabisinya. Lalu siapa cakap kamu? Hatimu itu di mana? Ibu benci kamu. Pergi kamu. Pergi kamu. Mas Raka. Bu, ini ada apa? Ratna, Kak sudah mengakui semua perbuatannya. Maafkan aku, Ratna. Aku telah menghabisi calon suamimu. Kakakku sendiri. Aku menyesal. Kenapa kamu tega lakukan itu, Rat? Seharusnya kamu tuh marah sama ibu, bukan malah menghabisi masmu sendiri. Selama ini aku pura-pura setuju dengan perjodohan antara Ratna dan juga Mas Reno. Tapi sebenarnya aku nggak setuju, Bu. Dalam hati aku nggak bisa terima kekasihku direbut oleh kakakku sendiri, Bu. Aku berharap ibu menolak membatalkan perjodohan itu. Itu pun juga Ratna. Aku berharap Ratna menolaknya. Tapi ini enggak, Bu. Ibu serius melanjutkannya dan juga Ratna menerima perjodohan itu. Ya. Paksa aku setuju, Bu. Karena aku ingin menunjukkan kepada ibu, aku anak yang berbakti, menerima perjodohan itu, Bu. Dan aku ingin menunjukkan sama Mas Reno kalau aku adik yang bisa mengetahui balas budi pada kakaknya. Dan aku ingin menunjukkan sama Ratna, aku pria yang berjuang besar. Ratna, aku pernah bilang sama kamu, kalau cinta gak harus memiliki.
Asal kamu bahagia dengan Mas Reno, aku juga bahagia. Kamu ingat? Tapi aslinya nggak bisa seperti itu. Walaupun aku udah berusaha keras, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa menerimanya. Aku merasa kalian semua udah menjahati aku, membuat hidupku hancur. Jadi yang tersisa dalam hatiku hanya dendam. Mas, masa calon pengantin harus nyetir sih? Khusus untuk hari ini, biar aku aja nyetir. Beneran? Beneran. Oke. Siap abangku. Yuk. Raka pelan-pelan aja, Raka. Santai aja, Mas. Biar cepet sampai. Raka nggak usah kenceng-kenceng, kamu ngaco ini. Raka. Maafkan aku, Bu. Aku benar-benar menyesal, Bu. Aku bodoh, Bu. Aku jahat. Aku tega menghabisi nyawa kakakku, Bu. Aku bodoh, Bu. Maafkan aku. Ratna, kakak, kalian harus tahu kenapa ibu menjodohkan Ratna dengan Reno. Karena menurut dokter, umur Reno tinggal beberapa bulan lagi. Ibu ingin sebelum Reno meninggal, ibu ingin melihat dia bahagia dengan menikahi kamu, Ratna. Ini hasil tes laboratoriumnya, Bu. Dan terkait hal ini, dan saya mohon maaf, Bu, jika informasi yang akan saya sampaikan ini, Ibu belum bisa menerimanya. Kami sudah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Reno. Dan Reno saat ini menderita kanker pankreas stadium 4. Jadi Mas Reno sakit keras, Bu. Bahkan dia sampai lupa dengan kesehatannya dan pernikahannya. Ibu pernah mendengar dari mulut Reno sendiri. Kenapa dia harus bekerja keras? Karena nanti pada saatnya kamu melanjutkan perusahaannya, kamu tidak harus bekerja keras. Itu sebagai bukti sayang Reno terhadap kamu, Raka. Kamu harus tahu itu. Raka, kamu harus ikut saya kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu di mata hukum. Bu, Ratna, maafkan aku. Aku sadar ini semua salah. Dan aku pasrah menerima hukumannya. Satu yang aku minta, Ibu dan Ratna bisa memaafkanku. Ibu udah memaafkan kamu. Mas, aku juga udah maafin kamu kok, Mas. Sekarang kamu jalanin semua ini dengan ikhlas. Mas, kamu pegang janji aku ya, Mas. Aku akan setia nungguin kamu sampai kamu keluar dari penjara. Aku janji. Terima kasih. Bu, permisi, Bu. Rindo, ada apa? Saya dengar ibu ini sakit. Makanya saya datang untuk menyambut ibu ke sini. Terima kasih. Gimana kondisi kantor? Itulah satu alasan saya datang ke sini. Kantor itu disegel karena menunggak hutang. Saya minta maaf karena saya harus menyampaikan hal ini kepada ibu. Sedangkan kondisi ibu lagi sakit seperti ini. Saya tahu kalau kondisinya akan seperti ini. Saya nggak nyangka kalau begitu cepat datangnya. Selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Susi? Saya sendiri, Pak. Ada apa? Kami datang ke sini membawa surat perintah tugas untuk menyita rumah ini. Berdasarkan datanya kami terima, bahwa rumah ini telah diagunkan oleh saudara Raka. Ya Allah, Bu, Pak, saya mesti gimana lagi? Ini ada apa sama ibu saya, Pak? Tadi ibu hampir mau pingsan, Bu Ratna. Emangnya kenapa? Nah, Ibu mohon sama kamu jangan cerita semua kondisinya sama Raka. Ibu mohon. Ibu gak mau Raka tertekan di penjara. Ibu gak ingin itu, Raka. Ibu gak tolong. Nak, kamu kok pucat? Kamu sakit ya? Aku baik-baik aja kok, Mas. Mungkin aku cuma kurang istirahat kali ya, Mas. Ya udah, benernya kalau kamu capek nggak usah kesini. Oh ya, nah, Mas janji setelah Mas bebas, Mas akan segera menikahi kamu. Mas heran, kok ibu nggak pernah kesini ya? Padahal aku kangen banget sama ibu. Belakangan ini kondisi kesehatan ibu tuh lagi nggak baik-baik aja, Mas. Jadi ibu cuma titip salam aja untuk kamu. Ibu sakit apa? Kenapa-napa kan?
Enggak, ibu baik-baik aja kok Mas. Cuma ya ibu lemes aja. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Aku jadi lebih tenang. Sampaikan salam dari aku untuk ibu ya. Iya, pasti akan aku sampaikan ke ibu ya Mas. Makasih. Saudara Raka, selamat. Anda sekarang sudah bebas. Makasih banyak, Pak. Maafkan kalau saya ada salah. Sama-sama, saudara. Silakan. Ratna. Aku senang banget, Mas. Ternyata doaku terkabul. Alhamdulillah. Berkat doamu terkabul. Sekarang aku udah bebas. Dan aku gak nyangka selama 3 tahun ini ternyata kamu masih setia menunggu aku. Tapi ngomong-ngomong, ibu kemana? Kok kamu datang sendiri? Mas, ibu lagi kurang sehat, Mas. Kenapa tiap aku tanya soal ibu, Ratna selalu bilang ibu kurang sehat? Emangnya ibu sakit apa? Nah, hal pertama yang pengen aku lakukan setelah aku bebas, aku pengen datang ke makamnya Mas Reno. Baru setelah itu kita pulang ke rumah. Ya, aku temenin ya. Makasih ya. Maafin aku, Mas. Aku adik yang bodoh, penuh dosa. Ternyata selama ini Mas Reno sangat baik sama aku. Reno sayang sama aku. Tapi apa balasanku? Aku membalasnya dengan sangat buruk, Mas. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Nah, kok kamu ajak aku ke sini? Ini rumah siapa? Aku mau ke rumah, mau ketemu ibu. Mas, maafin aku ya, Mas, kalau aku nggak cerita ke kamu. Tapi ini semua permintaannya ibu, Mas. Supaya kamu di dalam penjara itu nggak jadi kepikiran. Kamu nggak cerita apa sih? Setelah kamu masuk penjara, Mas. Gak lama dari situ ibu udah tinggal di rumah kontrakan ini, Mas. Ibu! Bu, maafkan aku, Bu. Aku nggak tahu kalau ibu sakit kayak gini dan tinggal di sini. Sudah, ibu udah maafkan kamu. Yang penting kamu sudah bebas. Ibu senang lihat kamu. Perusahaan bangkrut, Mas. Dan perusahaan punya hutang yang besar. Hingga dia harus disegel dan tidak bisa beroperasi lagi. Maafkan aku, Bu. Aku merasa jadi orang yang paling bodoh, mengikuti hawa nafsu setan. Semuanya berantakan gara-gara aku, Bu. Gara-gara aku bodoh, Bu. Aku bodoh, Bu. Cukup, Mas, cukup. Udah, Mas. Yang lalu biarlah berlalu, Mas. Kamu harus fokus untuk menatap masa depan. Kamu gak boleh nyalahin diri kamu terus-terusan. Kamu gak boleh menyesali apa yang sudah terjadi, Mas. Benar kata Ratna. Kamu harus kuat. Jangan sia-siakan pengorbanan ibu dan Ratna selama ini menunggu kamu. Kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu bisa merubah segalanya menjadi lebih baik. Aku sadar, aku yang sudah membuat semuanya berantakan. Dan aku janji, aku yang akan memperbaikinya semua jadi lebih baik. Selama kamu di penjara, Ratna yang merawat ibu. Kamu sudah harus bisa memulai hidup baru dengan menikahi Ratna. Aku sudah berniat dengan Ratna. Tapi mungkin aku butuh waktu, Bu. Karena belum punya pekerjaan. Jadi nggak mungkin aku bisa membina keluarga kalau aku belum kerja. Ibu hanya bisa mendoakan kamu supaya cepat dapat pekerjaan ya. Amin. Makasih ya. Udah jaga ibu dengan baik. Ya, Mas. Sama-sama. Saudara ada catatan kriminal di sini. Maaf Pak, kami tidak bisa menerima mantan napi bekerja di perusahaan kami. Ya udah. Kami tidak bisa menerima mantan napi bekerja di perusahaan kami. Raka, saya udah dengar berita tentang kebebasan kamu. Saya juga ikut senang. Pengalaman yang lalu biarlah berlalu ya. Jadiin pengalaman aja. Yang penting masa depan kamu harus yang terbaik nanti ke depan. Terima kasih, Mas. Kamu kenapa? Muka kamu kayak bingung. Ada apa? Saya mau minta maaf karena udah merepotkan Mas Arif. Ngerepotin apa sih? Setelah saya keluar dari penjara, mencari pekerjaan tapi susahnya minta ampun. Nah, mereka nggak mau menerima mantan napi. Tapi dimanapun saya harus dapatkan pekerjaan agar saya bisa menikahi Ratna dan bisa membina keluarga. Kamu menikah sama Ratna? Oh, berita bagus.
Saya dukung. Terus kapan acaranya? Itu dia, Mas. Saya juga belum tahu. Sekarang aja saya belum dapat pekerjaan. Gimana mau menafkahi keluarga saya nanti? Begini. Kebetulan istri saya mau buka toko busana. Dan saya juga lagi cari orang untuk kerja di toko itu. Kalau kamu mau, Raka, dan gak keberatan, boleh kerja di toko itu. Alhamdulillah. Ternyata pertolongan Allah begitu dekat. Sekali lagi terima kasih ya, Mas. Bapak Ibu semuanya, silakan langsung di check out. Ini ada warna orange. Warna orange ini tuh ada juga warna kuningnya seperti ini. Dan ini cocok banget nih dipakai buat sehari-hari atau buat kondangan juga. Ya kakak, langsung aja di check out. Ini di nomor 11. Nih dari keranjang nomor 11. Dan ini tuh harganya cuma 90.000 aja. Juga jangan lupa juga pakai kode vouchernya yang mana kamu bisa dapetin harga diskon. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya boleh Mas. Mas ini berapa warnanya? Oh, ini sih ada 2 warna, tapi ini best seller. Oh gitu Nah, ya. ini tuh lumayan best seller. Kenapa? Karena banyak fungsinya. Jadi bisa dipakai buat acara pesta. Assalamualaikum. Bu. Ibu. Ibu. Bangun, Bu. Ibu. Bu, bangun, Bu. Mana saksi, sah? Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu lakum wa baraka jamaah bainahuma fi khair. Amin ala mursalin walhamdulillahirabbil izzati amma yasifun. Mulai hari ini kalian berdua sudah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri. Selamat ya. Bu. Ibu bahagia lihat kalian menikah dan bahagia. Maafkan aku ya, Bu. Aku yang membuat Ibu jadi seperti ini. Tapi aku bersyukur masih sempat bisa menyelamatkan Ibu di saat pingsan terakhir kali. Terima kasih ya Raka. Jaga Ratna seperti ibu dan kakakmu menjaga kamu. Bu. Ibu. 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 Bu bangun, Bu. Bu. Bu bangun. Ibu bangun, Bu. Bu. Bu bangun, Bu. 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raka banyak berdosa pada ibu. Maafkan Raka. Raka belum bisa membahagiakan ibu. Maafkan Raka, Bu. Maafkan Raka, Bu. Udah Mas, udah. Kita harus ikhlas Mas. Supaya ibu juga tenang di alam sana Mas. Namun ternyata hatiku Kenapa? Dorong Bu, dorong. Ya terus Bu. Dorong 1, 2, 3 Tarik dorong nafas Bu. yang panjang ya. Udah keluar. ada saatnya Alhamdulillah. udahlah berhati tetap Ibu, Bapak, putranya sudah lahir, sehat dan ganteng. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama Pak. Sayang, bayi kita ini lucu dan tampan ya. Mengingatkan aku pada seseorang. Siapa Mas? Mas Reno. jatuh sampai biarkan Aku akan memberi nama jagoan kecil kita ini dengan nama Reno. Gimana ya? Kamu setuju? Aku setuju kok Mas. Alhamdulillah. Mas Ari. Raka selamat ya, kamu udah jadi papa. Terima kasih banyak, Mas. Ini hari yang luar biasa buat aku. Aku nggak pernah merasakan sebahagia ini. Ya gimana nggak bahagia? Berkat keuletan kamu, kira kamu punya toko sendiri, rezeki lancar dong. Alhamdulillah. untuk bisa bersama jatuh mahu